Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anakku kelas 5. Pada semester ganjil ini, pada bab pertama, kita akan belajar tentang pecahan. 1. Pengertian pecahan. Pecahan adalah sebagian dari suatu keseluruhan. Misalkan, sebuah pizza ini. Satu buah pizza ini kita nyatakan satu bagian karena masih utuh. Belum dipotong-potong ya. Sementara pada gambar berikut ini, dari sebuah pizza tadi, kita potong menjadi dua bagian yang sama besar. Dan dalam pecahan kita bisa nyatakan menjadi 1/2 bagian. Sementara pada gambar yang berikut, dari sebuah pizza tadi, kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan kita bisa nyatakan menjadi 1/4 bagian. Oke anak-anakku, untuk menambah wawasan tentang pecahan, mari kita perhatikan contoh. Gambar 1. Gambar 1, ada 2 bagian yang disajikan. Pertanyaannya, berapa bagian daerah yang diarsir? Jawabannya adalah bagian yang diarsir dari gambar yang disajikan adalah 1/2. Alasannya, karena dari 2 bagian yang disajikan, hanya 1 daerah yang diarsir. Oke, mari kita perhatikan gambar 2. Gambar 2, ada 4 bagian yang disajikan. Pertanyaannya, berapa bagian daerah yang diarsir? Jawabannya adalah 2, 1, 2. Bagian yang diarsir dari gambar yang disajikan adalah 2/4 bagian. Oke anak-anakku, lanjut pada gambar yang ketiga. Ada 8 bagian yang disajikan. Pertanyaannya, berapa bagian daerah yang diarsir? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah bagian yang diarsir dari gambar yang disajikan adalah 4/8 bagian. Oke, rasa cukup untuk memahami pengertian dari pecahan. Kita lanjutkan ke materi kita. Operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pecahan biasa. A. Penjumlahan. Operasi hitung pecahan biasa berpenyebut sama. Penyebutnya sama. Misalkan A per B tambah C per B sama dengan A tambah C per B. Diperhatikan anak-anakku, penyebut B-nya tidak berubah, tetap B. Sementara A dan C tinggal kita jumlahkan saja. Perhatikan contoh. 4/8 tambah 2/8 sama dengan 4 tambah 2/8 sama dengan 6/8. Masih bisa kita kecilkan ya. Kita bagi dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 3/4. Kita bagi dengan 2 menjadi hasilnya akan menjadi 3/4. Oke anak-anakku, yang terpenting perhatikan penyebutnya. Penyebutnya tetap 8, 8, 8, 8, tidak berubah. Pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Oke, baik anak-anakku, kita lanjut. Operasi hitung pecahan biasa berpenyebut beda atau tidak sama. Yang pertama tadi sama, sekarang yang tidak sama. Misalkan A per B tambah C per D sama dengan A kali D tambah C kali B per B kali D. Anak-anakku, titik pada matematika bisa nyatakan sebuah operasi perkalian ya. A titik D berarti A kali D. C kali B berarti C dikali B. Baiklah anak-anakku, pada contoh berikut ini kita perhatikan 4/5 tambah 2/3 sama dengan 4 kali 3 tambah 2 kali 5 per 5 kali 3. Kita guna hukum silang ya, perkalian silang. 4 dikali 3, 2 dikali 5 untuk 4 kali 3 ini, dan 2 kali 5 ini. Kita lanjut, sama dengan 4 kali 3, 12, ditambah 2 kali 5 sama dengan 10, per 5 kali 3, 15. Penyebutnya kita langsung kali saja.
Oke, sama dengan 22 per 15. Baiklah anak-anakku, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. 5 per 6 ditambah 4 per 12 sama dengan, mari kita perhatikan baik-baik, baca dan pahami baik-baik. Antara 6 dan 12, KPK-nya adalah 12. Di kelas 4 tentu sudah belajar tentang KPK. Maka secara otomatis penyebutnya akan menjadi 12. Baiklah anak-anakku, lihat di bawahnya. 10 per 12 tambah 4 per 12 sama dengan 14 per 12. Pertanyaannya, 10 ini dari mana? Baiklah anak-anakku, Pak jelaskan 10 itu dapat dari, tadi penyebutnya 12 ya. Maka 12 dibagi 6, 12 bagi 6 yang ini, sama dengan 2. Sama dengan 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5 dapatnya 10. Pak ulangi lagi ya. KPK-nya 12, kita bagi 6 sama dengan 2. Lalu 2 yang ini kita kalikan dengan 5. Oke, baik anak-anakku. Ditambah 4 per 12. 4 per 12. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena sudah berpenyebut 12. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 10 ditambah 4 sama dengan 14 per 12. Oke, untuk 14 per 12 masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Mari kita perhatikan. 14 per 12 kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2 di bawah 2 sama dengan 7 per 6. 7 per 6, dan inilah hasil akhirnya. Oke, baiklah anak-anakku, sudah mengerti? Kita lanjut. B. Pengurangan. Untuk pengurangan sama dengan operasi pada penjumlahan. Perbedaannya adalah tanda. Kalau yang pertama penjumlahan menggunakan tanda penjumlahan, sementara pengurangan menggunakan tanda minus. Oke, operasi hitung pecahan biasa berpenyebut sama, tetap sama ya. Misalkan A per B kurang C per B sama dengan A kurang C per B. Penyebutnya tetap sama, yaitu B. Pembilangnya saja kita kurangkan. Ini perhatikan contoh. 4 per 8 kurang 2 per 8 sama dengan 4 kurang 2 per 8 sama dengan 2 per 8. Apa masih bisa dikecilkan? Masih bisa. Kita bagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 1 per 4. Oke, baiklah anak-anakku. Boleh kita gunakan jawaban 2 per 8 sudah benar. Tapi mau lebih bagus lagi, kita jawab 1 per 4. Baik, kita lanjut. Operasi hitung pecahan biasa berpenyebut beda. Tidak sama. Ini untuk pengurangan ya. Perhatikan A per B kurang C per D. Sama seperti tadi. A dikali D kurang C kali B per B kali D. Penyebutnya kita kali lurus saja. Perhatikan contohnya. 4 per 5 kurang 2 per 3. Kita gunakan cara silang tadi, perkalian silang. 4 kali 3 kurang 2 kali 5 per, penyebutnya kita kali lurus 5 kali 3. Sama dengan 4 kali 3 12 kurang 2 kali 5 10 per 15. Sama dengan 2 per 5. Apakah masih bisa dikecilkan? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, baik. Kita lanjutkan. C. Operasi hitung campuran. Pengertian campuran adalah ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini yang masih sederhana ya. Nanti kita kalau sudah masuk ke kelas 6, kita akan belajar tentang operasi campuran. Ada kurang, tambah, kali, dan bagi. Pak harap anak-anakku belajar ini berkelanjutan untuk ke kelas 6. Baik, operasi hitung campuran pecahan biasa berpenyebut sama. Ini hitung campuran, penyebutnya masih sama. Perhatikan contoh, misalkan A per B kurang C per B tambah D per B. Kita gunakan sifat operasi hitung asosiatif atau pengelompokan. Kita mengelompokkan pecahan pertamanya, operasi pertamanya saja.
A kurang C per B tambah D per B. Nah, perhatikan contoh biar lebih memahami. 5 per 12 tambah 4 per 12 kurang 6 per 12 sama dengan, kita kelompokkan dulu, 5 per 12 dan 4 per 12 ini menjadi dalam kurung 5 tambah 4 per 12 tutup kurung sama dengan 6 per 12. Maksudnya, kita jumlahkan dahulu operasi yang pertama ini, yakni penjumlahan. Setelah itu baru kita gunakan operasi pengurangan. Baik, 5 tambah 4 per 12 sama dengan 9 per 12. Lalu kita lanjutkan. Kurang 6 per 12 sama dengan 3 per 12. Baik anak-anakku, sudah agak memahami? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Operasi hitung campuran pecahan biasa berpenyebut beda. Prinsipnya sama. Kita masih bisa gunakan KPK. Atau kita bisa menggunakan hukum perkalian silang tadi dengan tetap memperhatikan penyebutnya ya. Misalkan A per B kurang C per D tambah E per F sama dengan, dalam kurung kita gunakan sifat asosiatif atau pengelompokan menggunakan perkalian silang ya. A kali D kurang C kali B per B kali D tambah E per F. Lebih memahami, kita perhatikan contoh di bawah. 3 per 4 tambah 5 per 3 kurang 4 per 12. Kita gunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita kelompokkan operasi penjumlahan dahulu. 3 kali 3 tambah 4 kali 5. Ini menggunakan hukum silang ya anak-anakku. 3 kali 3, 4 kali 5 atau 5 kali 4 per 4 kali 3, penyebut pada operasi penjumlahan yang pertama. Baik, tutup kurung kurang 4 per 12 yang ini ya, dari sini. Sama dengan 3 kali 3, 9, 4 kali 5, 20, per 12, 4 kali 3. Baik, kurang 4 per 12. Di mana 9 tambah 20 per 12 sama dengan 29 per 12. Kita kurangi 4 per 12 sama dengan 25 per 12. Baik, ini kita menggunakan cara pertama yaitu menggunakan hukum silang. Untuk menambah lagi kita perhatikan contoh yang kedua ya. Ini menggunakan prinsip menggunakan teknik KPK. Mari kita perhatikan. 3 per 4 tambah 5 per 6 kurang 4 per 8. Ini menggunakan teknik hitung perkalian silang juga tadi. Hukum silang tadi. 3 kali 6 tambah 4 kali 5 per 4 kali 6. Kita menggunakan sifat asosiatif. Kita kelompokkan operasi penjumlahannya terlebih dahulu. Lalu tetap kurangi 4 per 8. 3 kali 6 hasilnya 18, tambah 4 kali 5 hasilnya 20, 4 kali 6 hasilnya 24, kurang 4 per 8, di mana 18 tambah 20 sama dengan 38 per 24, kurang 4 per 8. Perhatikan, penyebutnya tambah semakin besar ya, 24 dan 8. Gunakan teknik KPK untuk penyebut 24 dan 8. KPK-nya adalah 24. Jadi kita lanjutkan. 38 per 24 kurang 4 per 8 sama dengan penyebutnya berubah menjadi 24. Karena KPK-nya sudah kita dapat tadi 24 ya. 38 tetap per 24 karena KPK-nya penyebutnya sama. Kurang 12. 12 ini didapat dari mana? Perhatikan. 24 kita bagi 8 sama dengan 3 dikali dengan 4. Nah, perhatikan. Penyebutnya sudah 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 yang ini. 3 yang ini. Maaf, kita ulangi dulu. Hapus dulu ya. Biar jangan bingung. Tambah banyak. Hapus dulu. Ya. Oke, kita lanjut ya. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 yang ini.
lalu kita kalikan dengan 4, sama dengan 26, sama dengan, sama dengan 12 ya. 12 per 8. Untuk 4 per 8 tadi berubah menjadi 12 per 24 dengan penyebut satu saja, yaitu 24. Lalu 38 kurang 12 sama dengan 26 per 24. Perhatikan, masih bisa dikecilkan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 26 kita bagi 2 sama dengan 13. Lalu 24 kita bagi 2 sama dengan 12. Pak rasa anak-anakku sudah mulai paham. Insya Allah kalian boleh bertanya, boleh berkomentar di channel YouTube Pak. Dan Pak rasa terima kasih. Dan jangan lupa pada pertemuan-pertemuan berikut tetap pantau di channel Pak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Ustaz tunggu ya komentar dari anak-anakku. Terima kasih, semoga video ini bisa berguna untuk kalian semua. Tetap belajar dari rumah, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.